Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel kita Langsung Sitorus. Beliau adalah Bishop Hakai 2010 sampai 2015. Harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat dan tetap rela mematuhi protokol kesehatan demi mencegah tertularnya COVID-19 dengan varian-variannya. Kita sehat, maka ekonomi sehat, dan bangsa kita dalam segala hal akan sehat. Mari kita rebut kesehatan itu, harta termahal di masa kita sekarang ini. Kita akan merenungkan firman yang akan menguatkan kita dalam perjuangan hidup ini, sehingga kita tidak mengenal rasa putus asa, tetapi senantiasa berpengharapan yang kuat demi sangat baiknya masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, generasi-generasi sesudah kita. Untuk menguatkan kita merenungkan firman ini, marilah kita terima dua berkat dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang datangnya dari Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus, yakni damai sejahtera yang melampaui segala akal budi kita, kiranya menjadi pengalaman hidup kita sekarang dan di hari-hari selanjutnya. Amin. Firman yang akan kita renungkan dan pahami untuk menolong kita berharap dan berserah penuh pada Tuhan diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman yang akan kita renungkan dan hayati. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Mari kita temukan makna firman ini untuk menguatkan iman dan perjuangan kita dengan tema berserah kepada rencana Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, ahli waris untuk melanjutkan yang baik itu harus ada dari diri kita sendiri. Abram yang kemudian bernama Abraham adalah seorang kaya raya, punya ternak yang sangat banyak, punya para pekerja yang terlatih dan setia. Dia sedang membangun ekonominya semakin jaya dan semakin maju. Lalu dia memerlukan suatu negeri agar ada tempat baginya memperkuat dan memperluas ekonomi serta menata kemanusiaannya. Niat itu mendorong dia mencari tanah atau negeri tempatnya membangun diri, ekonominya, dan keturunannya serta kekuasaannya. Atas dasar panggilan dan dorongan dari dewa atau sembahan yang baru dikenalnya, karena dianggap dapat memenuhi ambisinya, dia mandah dari Ur Kasdim bersama ayah dan ibunya serta sanak saudaranya ke Haran, kota yang penduduknya mayoritas sesuku dengannya, suku Semitis. Karena menurut Tuhannya dan menurut dirinya, kota Haran bukan tempat yang tepat baginya untuk memenuhi ambisinya,
Dia mandah lagi mencari negeri yang lebih cocok dan lebih tepat ke arah barat. Dia meninggalkan sanak saudaranya di Haran, tetapi membawa Lot putra saudaranya. Dia menggiring semua ternaknya bersama istrinya, membawa semua budak-budak atau pekerjanya dan harta bendanya sampai ke daerah yang sangat dekat dengan Laut Tengah, tempat suku-suku Kanaan berdiam, daerah di mana ada danau berair tawar yang kemudian dikenal sebagai Danau Genesaret, dan di selatannya ada Laut Asin yang kemudian dikenal sebagai Laut Mati. Dia mengembara di daerah itu dari Sikem hingga ke Negeb. Lalu sembahan barunya yang namanya Jehovah atau Yahweh Elohim mengatakan kepadanya bahwa negeri yang telah dijelajahinya itu akan diberikan kepadanya dan menjadi tanah air keturunan-keturunannya. Baca Kejadian 12 ayat 7. Setelah negeri yang dicari sudah ditemukan, perekonomiannya semakin baik, pengaruhnya di kalangan raja-raja semakin kuat, kesejahteraan semakin dirasakan. Abram berpikir tentang siapa ahli warisnya yang mewarisi segala itu. Segalanya itu karena keturunannya dari istrinya Sarai tidak ada. Padahal dia mau memandah dari Ur Kasdim dan Haran karena ada janji daripada sembahan yang baru diikutinya itu, bahwa dia akan mempunyai keturunan yang dan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bandingkan Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ahli waris yang dipastikan dapat meneruskan dan mengembangkan prestasi yang sudah diraih itu menuju kesempurnaan sangat dibutuhkan. Aneh itu, dalam keduhannya kepada Tuhan, Abraham tidak meneringati apakah Lot, putra saudaranya, Kejadian 12 ayat 5, bisa menjadi ahli warisnya. Tetapi Abraham meneringati Eliezer, pengatur hamba Abraham. Padahal tidak tabu kalau putra saudara kandung mewarisi harta kekayaan seorang kaya. Kalau memang orang kaya itu punuk, bahasa Batak yang artinya tak berketurunan, memang wajar khawatir kalau tidak ada ahli waris yang akan melanjutkan dan menyempurnakan segala prestasi yang baik yang telah diraih. Tetapi haruskah pergi ke sana sini untuk mencari solusi kekhawatiran itu? Atau apakah tidak lebih baik kalau tetap menantikan pemenuhan janji pemberi solusi yang tepat? Itu pertanyaan yang berlaku juga bagi kita yang menantikan yang baik-baik untuk hidupnya dan untuk keturunannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bangsa Indonesia juga sekarang sangat berpikir keras tentang siapa yang menjadi pewaris kepemimpinan dan kepresidenan yang telah ditunjukkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Insinyur Joko Widodo. Pemikiran itu sangat logis, mengingat betapa pentingnya meneruskan kepemimpinan, kepresidenan, kebaikan, prestasi pembangunan fisik dan pembangunan kemanusiaan bangsa yang telah diraih NKRI di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Waris itu didambakan dapat meraih tercapainya sepenuhnya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berideologikan Pancasila, berkesatuan dan berbineka tunggal ika. Pencarian waris itu semakin gencar mengingat adanya pihak yang ingin mengganti NKRI menjadi negara yang tidak Pancasilais. Terbandingkan dengan pernyataan Abraham berlaku sekarang bagi bangsa kita. Haruskah Eliezer orang Damsik itu yang menjadi warisku? Untuk kita NKRI bertanya, harus negara khilafahkah menjadi waris NKRI yang Tuhan dirikan ini?
Seperti Abraham menginginkan anak kandungnya sendiri menjadi warisnya, NKRI juga menginginkan anak kandungnya sendiri, yakni yang Pancasilais, yang berprinsip NKRI harga mati, menjadi waris kepemimpinan dan kepresidenan di negeri yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia ini. Waris Abraham waktu itu belum nampak. Waris kepresidenan Jokowi juga belum nampak. Dalam keadaan begini Tuhan menegaskan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Pasti ada anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kita yakin bahwa waris Presiden Jokowi yang masih belum muncul sekarang, pasti akan muncul dari anak kandung Pancasila yang dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Untuk itu NKRI harus setia pada Pancasila dan tidak mencari selir lain guna mendapat waris dari keturunan sendiri. Kepada semua pecinta NKRI diserukan, jangan takut hai NKRI yang kucintai, aku Tuhan akan mengatur perjalanan sejarah agar NKRI tetap langgeng. Tapi turutilah kehendakku. Kita inginkan sejarah NKRI ke depan penuh dengan kedamaian. Tidak ada perang satu sama lain di kalangan suku-suku yang ada di Indonesia berkat kesatuan dan persatuan seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Abraham mengeluhkan kepada Tuhan sembahan barunya bahwa Tuhan tidak memberi keturunan kepada Abraham. Tetapi jawaban Tuhan meyakinkan Abraham bahwa warisnya adalah keturunannya, bukan Eliezer, hambanya. Di sini Tuhan tidak menyebut keturunan Abraham itu dari istrinya Sarai. Tuhan hanya mengajak Abraham melihat bintang-bintang di langit. Dan waktu itu langit cerah karena di tanah Kanaan jarang ada embun menutupi langit. Dan Tuhan mengatakan bahwa demikianlah seperti banyaknya bintang-bintang itu, tak terhitung banyaknya keturunan Abraham. Janji Tuhan itu disampaikan sewaktu Abraham mempunyai satu istri satu-satunya, yakni Sarai. Tetapi Abraham kurang menyadarinya, yang penting baginya punya keturunan, punya anak kandung. Disitulah mulai ada penyimpangan pemenuhan pengharapan. Dalam percakapan Tuhan dan Abraham menurut perikop ini tidak ada penegasan bahwa keturunan Abraham yang dimaksud Tuhan adalah yang dilahirkan Sarai. Maka Sarai dan Abraham mencari jalan sendiri mewujudkan janji Tuhan, yakni ada keturunan bagi mereka. Mereka tidak sabar menunggu rencana Tuhan menjadi kenyataan. Sarai dan Abraham bersepakat agar Abraham menghamili Hagar, budak perempuan Sarai, agar Hagar melahirkan putra bagi Sarai. Abraham dan Sarai menganggap perbuatan mereka ini merupakan jalan pintas untuk mewujudkan apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab menurut perhitungan mereka, Sarai tidak mungkin lagi melahirkan karena sudah menopause atau mati haid. Lahir Ismail dari Hagar, perempuan Mesir itu, tetapi Tuhan menolak dia sebagai anak perjanjian, walaupun baginya janji sebagai putra yang memperbanyak keturunan tetap berlaku. Sering manusia mencari jalan pintas untuk menemukan ahli waris untuk segala kebaikan dan prestasi yang dimilikinya. Seorang guru kungfu mewariskan segala ilmu yang dimilikinya kepada seorang muridnya yang dia nilai sangat rajin, sangat sungguh-sungguh belajar, sangat taat di hadapannya, tetapi sang guru tidak menyelami diri muridnya bahwa di balik semuanya itu ada niat jahat muridnya itu yang akan dinyatakannya setelah dia diberi lulus oleh gurunya. Setelah turun gunung, si murid yang mewarisi semua ilmu gurunya menjadi kepala penjahat dan rampok di ibu kota dan sangat menyengsarakan rakyat. Untuklah sang guru masih sempat mendidik seorang muridnya yang benar-benar sesemangat dengan dia, yang wajib menegakkan kebaikan dimanapun dan kapanpun.
Murid yang mewarisi semua ilmu gurunya ini menghabisi murid gurunya yang menjadi kepala bandit dan rampok di ibu kota. Untuk ilmu kungfu pun harus ada ahli waris yang tepat. Demikian untuk pencaksilat dan lain-lain ya. Untuk bidang-bidang kehidupan yang lain pun perlu. Kita yakin semua orang-orang terkaya di dunia sekarang perlu pemilik perusahaan seperti pemilik perusahaan Facebook, WhatsApp, perusahaan Microsoft, perusahaan Tesla, pemilik perusahaan pabrik rokok Jarum, dan pemilik perusahaan-perusahaan lainnya atau konglomerat yang semakin jaya, maju dan semakin kaya, pasti gelisah dan meresahkan tentang siapakah yang menjadi ahli waris untuk semua kejayaan, kemajuan dan kekayaan yang telah diraihnya itu. Bukan hanya yang tidak punya keturunan yang resah, tetapi juga yang punya banyak putra-putri. Mereka masing-masing sangat membutuhkan ahli waris yang tepat. Banyak di antara mereka yang mencari jalan pintas untuk solusinya, tetapi ternyata solusi yang dicari sendiri itu membuat perusahaan-perusahaan mereka semakin merosot atau menjadi pindah tangan. Dan akhirnya si pengusaha menjual semua sahamnya, dan hasil penjualannya itu dia nikmati sendiri, menunggu ajalnya. Lihatlah banyaknya pengusaha-pengusaha Batak yang sudah diduduki sebagai konglomerat karena kejayaan, kemajuan, dan kekayaan yang diraih oleh pendiri perusahaan itu semasa hidupnya. Tetapi karena tidak memiliki ahli waris yang tepat, perusahaan, kejayaan, kemajuan, dan kekayaan yang diraih konglomerat Batak tersebut hilang pelan-pelan di telan bumi. Pengusaha atau konglomerat Batak ada yang punya putra-putri 2 atau 3 atau 4 orang, tetapi tidak satu pun dari mereka menjadi ahli waris yang mampu membangun perusahaan ayahnya lebih jaya, lebih maju, dan lebih kaya lagi daripada apa yang telah diraih oleh ayah mereka. Bahkan perusahaan ayahnya itu semakin hancur karena putra-putrinya berperkara terus memperebutkan harta peninggalan ayah mereka. Akibatnya persaudaraan di antara putra-putri sang konglomerat sangat hancur, dan harta peninggalan ayah mereka menjadi tergadai membayar uang perkara. Inilah dampak jalan pintas mencari sendiri solusi menemukan ahli waris. Itu tidak ada bedanya dengan akibat daripada jalan pintas yang dibuat oleh Abraham dulu dalam menemukan ahli waris baginya, yang dampaknya sampai sekarang masih terasa merenggangkan, bahkan menghancurkan persaudaraan dalam kemanusiaan. Selanjutnya pemujaan kepada Tuhan pun menjadi sangat terganggu, bahkan saling mengganggu. Ay gabi pulik-pulik bema sekten yakan namar hamarangi, namar pinaribot, namar bedai akaidon waeng namasa di goton di negara di gortidion. Baik konglomerat yang sudah jaya maupun yang sedang jaya-jayanya sekarang, yang non Batak maupun yang Batak, harus terus belajar mengikuti tuntunan Tuhan untuk menemukan ahli waris yang tepat baginya. Mereka harus bekerja sama dengan Tuhan dalam semua usaha mereka memajukan perusahaan dan menemukan ahli waris bagi mereka masing-masing. Itu demi menciptakan damai sejahtera di kalangan umat manusia di masa depan. Seruan ini ditujukan bukan hanya bagi umat Kristen, tetapi juga kepada semua kaum ateis dan non-Kristen. Keluarga-keluarga yang whole, bahasa Batak, yang tidak melahirkan keturunan 5 atau 10 tahun setelah perkawinan mereka, terutama keluarga Batak, sangat resah dan cemas tentang siapa yang meneruskan keluarganya itu. Bagi Batak yang meneruskan marganya, dulu Batak kuno mengizinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri demi mendapat waris atau banyak putra, walaupun tidak semuanya sukses. Sekarang ini banyak yang mencari jalan pintas dengan mengadopsi anak laki-laki dan diresmikan nama dan marganya sesuai dengan ayah yang mengadopsinya.
Kalau anak itu baik terdidik, dia mungkin menjadi anak yang berhasil jaya dan kaya. Tetapi banyak dongan tubuh atau kaum semarga, sang ayah, yang merasa tidak senang dengan anak adopsi itu dan sering dipandang sebagai orang yang tidak berhak punya waris dalam areal tanah kakek moyang di kampung. Hanya orang tua pengadopsi dan anak adopsi yang terus tabah dan sabar menapak jalan Tuhan dalam kehidupan mereka menjadi berkat yang besar bagi dongan tubuh ayahnya dan menjadi putra kebanggaan kaum semarga itu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya adanya ahli waris yang dikeluhkan manusia dan perlu solusi yang tepat. Yang kita bicarakan di atas hanya keluhan tentang perlunya ahli waris yang tepat. Tetapi bukan hanya tentang itu keluhan manusia yang membutuhkan solusi yang tepat dan membutuhkan kesabaran sampai solusi itu menjadi kenyataan dalam berjalannya waktu. Setiap orang dari kita yang miskin atau yang kaya, yang sehat atau yang sakit, memiliki keluhan, kecemasan, kekhawatiran, atau sejenisnya. Solusi terbaiknya adalah setia, tabah, dan sabar bekerja bersama Tuhan. Lebih 2 tahun kita mengeluh tentang pandemi COVID-19. Kita yakin solusi-solusi yang sedang berjalan sekarang ini adalah berkat usaha-usaha yang dilakukan penuh kesabaran dan disertai dengan doa yang kusuk kepada Tuhan. Banyak manusia yang semakin mengenal Tuhan karena terjadinya pandemi COVID-19. Untuk mencari solusi itulah sebenarnya usaha kawan-kawan membuat vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Tetapi mungkin sampai pandemi usai dan bahkan setelah tidak ada lagi COVID-19 dan variannya, 2 vaksin buatan anak bangsa ini tetap tersembunyi. Mungkin 2 vaksin ini kalah saing dengan vaksin-vaksin luar negeri yang sedikit banyak dikomersilkan oleh negara-negara produsennya. Tapi marilah kita bersabar menantikan tindakan-tindakan Tuhan menurunkan keganasan virus COVID itu, dan Tuhan bersama para hambanya yang takut akan Dia berhasil menjinakkan COVID-19 di permukaan bumi dan dianggap tidak berbahaya dulu lagi. Seperti banyaknya bintang di langit, Tuhan membuka jalan solusi untuk menjinakkan COVID-19, termasuk iklim, suhu bumi yang berada dalam kuasa Tuhan menjadi jalan penjinakannya. Kita orang-orang miskin atau setengah miskin mengeluhkan tentang masa depan anak-anak kita, tentang hidup kita sehari-hari. Dan kita sering bertanya, mengapa kau Tuhan tidak pedulikan kami? Mengapa bangsa kami masih miskin sedang bangsa-bangsa lain kaya dan makmur? Haruskah bangsa-bangsa lain menguasai semua industri, pertambangan, dan segala teknologi di negeri kami tercinta ini? Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ada gambaran kehendak Tuhan dan seruan bagi semua penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa kecuali. Kira-kira begini seruannya. Janganlah takut bangsa Indonesia yang terkasih, Tuhanlah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lanjutkanlah apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Haji Insinyur Joko Widodo, agar kamu semakin jaya, adil, makmur, dan kaya. Sebenarnya Tuhanlah yang menuntunnya berbuat semuanya itu. Lihatlah sekelilingmu, di sana penuh sumber kemakmuranmu, dan kamu semua punya keahlian untuk bisa mensejahterakan dirimu semua, mengembangkan teknologi, dan menjadi negara terkaya dan termakmur. Itu semua harus lahir dari kandungan negerimu sendiri. Asal kamu semua setia bekerja dan bekerja bersatu sebagaimana sudah saya aturkan melalui ideologi negaramu Pancasila, dan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negaramu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang tidak ada duanya dan tidak ada lagi di dunia yang lebih baik dari itu. Tuhan yang membuat kamu bangsa Indonesia menjadi begitu majemuk dalam segala hal. Tetapi kamu harus berjuang
menjadikan kemajemukanmu menjadi berkat bagi kamu semua. Jangan bergantung kepada bangsa asing yang ada di luar negerimu. Mereka cukup saja membantumu pada awal pekerjaan baru yang harus kamu mulai di negerimu. Sebanyak bintang di langit, Tuhan sudah menaruh kekayaan yang melimpah di negerimu. Bersatulah, pintar dan cerdaslah, mengolah dan mengelolanya. Jangan berkelahi karena agama dan kepercayaan di antara kamu berbeda-beda. Jadikan semua itu menjadi cara sembahan tertinggi masing-masing, menemukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Jangan mau digara-garai agar berperang satu sama lain oleh bangsa asing yang ingin menghancurkan negerimu. Waktu perjuanganmu memang panjang, seperti Abraham harus menunggu 25 tahun sampai lahir putra perjanjian dari kandungan istrinya Sarai. Dalam berserah kepada Tuhan dan giat bekerja, kamu harus bersabar. Ada firman yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Baca dan bandingkan Mazmur 37 ayat 5-9. Firman ini masih berlaku sampai sekarang, termasuk untuk kita seluruh penduduk Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu dan renungan yang kami dengar hari ini. Mudah-mudahan kami dapat memahaminya dan melaksanakan dan memperhatikannya untuk terjadi di tengah-tengah bangsa kami dan kehidupan kami. Sehingga kami dapat hidup tenang ya Tuhan. Jangan diresahkan dalam bidang politik, diresahkan dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang-bidang yang lain. Persatukan bangsa kami senantiasa untuk memohon kekuatan kepadamu dalam mewarisi berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada bangsa kami. Sembuhkan semua Tuhan saudara-saudara kami yang sakit. Berikan kekuatan iman kepada yang tertular COVID-19. Kau akan menyembuhkannya, dan kiranya mereka semakin setia mengenal Engkau dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.